Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 138. Chapter 988-990. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Aliran perak kecil mengalir dari puncak gunung di dalam hutan yang tenang, yang tumbuh subur di pegunungan hijau subur. Suasana sunyi menyebabkan area di sekitar aliran sungai kecil, dipenuhi dengan suasana damai. Bang! Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama, sebelum sosok hitam besar melesat keluar dari hutan. Itu mendarat di tanah, tetapi terus menggeseknya, membentuk bekas luka panjang di permukaan batu di sekitar sungai kecil. Baru setelah itu berhenti dengan lambat. Magical Beast besar yang buas, dipenuhi dengan aura yang ganas, berjuang beberapa kali sebelum benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya. Ada bekas luka hitam di perutnya. Aktivitas yang tiba-tiba, menyebabkan beberapa monster magical di sekitar sungai kecil dengan tergesa-gesa mundur karena terkejut. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat Magical Beast yang telah roboh di tanah. Kecerdasan mereka, membuat mereka tidak sadar mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Apakah itu manusia atau Magical Beast, orang yang bisa mengalahkan Great Land Demon Bear, yang terkuat dalam radius 100 km, pasti ahli yang sangat kuat. Suara samar langkah kaki ditransmisikan melalui hutan, setelah Magical Beast ini lari ketakutan. Sesaat kemudian, sosok manusia kurus perlahan muncul. Sosok manusia berhenti di luar hutan, mengangkat kepalanya, dan menatap matahari yang menyilaukan di langit. Dia segera menundukkan kepalanya, melirik sosok besar yang tidak jauh itu dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, tidak apa-apa jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri. Namun, Anda ingin membantu serigala bodoh itu bertindak sebagai pengintai. Matahari mendarat di wajah pemuda yang akrab itu, menyebabkan pemuda itu tampil lebih hidup. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan, yang memilih untuk menyeberangi pegunungan ini dengan berjalan kaki. Xiao Yan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak Magical Beast yang mati oleh tangannya. Menuangkan darah segar dari banyak Magical Beast, secara samar-samar menyebabkan Xiao Yan memancarkan aura ganas berdarah. Tangannya juga menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Sekilas, dia sepertinya memiliki perasaan berbahaya seperti binatang buas. Hutan pegunungan yang luas, sepertinya merupakan lokasi pelatihan yang sangat bagus. Ada cukup banyak Magical Beast yang kuat di dalam pegunungan ini. Tidak hanya ada Magical Beast peringkat tinggi yang sebanding dengan ahli Do Huang, tetapi Xiao Yan bahkan telah bertarung dengan Magical Beast peringkat 7, setara dengan elit Douzong, secara kebetulan karena dia telah menemukan bahan obat langka. The Great Land Demon Bear memiliki kekuatan yang setara dengan Do Huang biasa. Yang telah dibunuh Xiao Yan sebelumnya, adalah pengintai dari Raja Serigala Abu-Abu, yang dikenal sebagai penguasa pegunungan ini. Jika seseorang mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu dengan ukuran manusia, dia harus berada di sekitar level bintang 2 Douzong. Setelah memasukkan kelincahan dan naluri binatang buas yang hebat, Raja Serigala Abu-Abu akan sebanding dengan elit bintang 3 Douzong. Di masa lalu, Xiao Yan akan kesulitan melawan lawan dengan level ini sendirian. Namun, dengan kekuatan Do Huang bintang 9 miliknya saat ini, dan efek hebat dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, bahkan Raja Serigala Abu-Abu itu kesulitan membunuh Xiao Yan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan berhasil lolos dari 2 perkelahian yang terjadi dengan Raja Serigala Abu-Abu, selama 4 hari yang singkat ini. Selain itu, dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, dia mampu menghindari pencarian Grey Wolf King. Ini mengakibatkan dia tidak punya pilihan, selain memerintahkan Magical Beast lainnya di pegunungan ini untuk mencari jejak Xiao Yan. Tentu saja, dengan kartu truf yang saat ini ada di tangan Xiao Yan, dia hanya perlu mengeluarkan boneka iblis bumi untuk membunuh Raja Serigala Abu-Abu ini. Namun, dia tidak melakukannya. Lawan level ini secara kebetulan adalah yang paling dia butuhkan. Kekuatan Chen Yun dan 3 tetua agung dari Wind Lightning Northern Pavilion telah jauh melebihi Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan membutuhkan penggunaan metode lain untuk bertarung dengan mereka. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Serigala Abu-Abu. Xiao Yan mampu melawannya dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik untuknya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melakukan gerakan membunuh dan membunuhnya. Aku ingin tahu apakah orang itu akan melompat-lompat setelah gagal menemukanku selama 2 atau 3 hari terakhir ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan muncul di tubuh beruang setan tanah besar. Dia mengeluarkan belati dan memasukkannya ke tubuh binatang itu. Setelah itu,
dia mengekstrak monster core kuning. Monster core peringkat 6 kemungkinan akan berguna ketika dia memperbaiki pil di masa depan. Xiao Yan datang ke sisi sungai kecil, mencuci inti monster, dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dia melihat sosok yang agak menyedihkan yang muncul di permukaan danau, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Periode berkemah di luar ruangan ini, membuatnya terlihat sebanding dengan orang yang tampak buas. Saya menjadi semakin akrab dengan gerakan 3000 petir. Namun, saya belum berhasil membentuk avatar. Tubuh ilusi 3000 petir sialan ini memang tidak mudah untuk dikuasai. Sebuah nyala api hijau giok berkedip di tangan Xiao Yan, menguapkan semua air di atasnya, sementara Xiao Yan dengan lembut berbicara dengan cemberut. Masih ada sekitar 20 hari atau lebih, sampai dimulainya gelombang energi Heaven Eye Mountain Range. Menurut kecepatanku, aku seharusnya bisa meninggalkan pegunungan ini setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, saya akan terbang ke pegunungan mata surga. Apakah saya akan dapat membentuk avatar selama waktu yang tersisa ini, akan bergantung pada keberuntungan saya. Xiao Yan menghela nafas. Dia berdiri, dan baru saja akan berbalik dan pergi, ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melirik ke langit yang jauh. Sekelompok besar sosok hitam bergegas dari arah itu. Seseorang bahkan bisa secara samar mencium aroma yang pekat dan menyengat. Mereka cepat tiba kali ini. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat ini. Dia berhenti, menyilangkan tangan di depan dada, dan tersenyum ketika dia melihat sosok hitam yang perlahan mendekat. Bocah, tinggalkan buah tanpa tepung. Jika tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya. Sosok hitam itu belum tiba ketika raungan marah dikirim. Raungan itu menyebabkan magical beast di bagian hutan ini menggigil. Sosok hitam itu, secara bertahap mendekat, adalah magical beast terbang yang sangat besar. Sayap besarnya terbentang. Itu membawa suara angin bersiul keras saat itu menekan ke arah hutan di bawah, menyebabkan pepohonan membungkuk. Seorang pria parubaya, dengan tubuh bagian atas telanjang tertutup banyak luka, berdiri dengan bangga di atas kepala magical beast. Sepasang mata merah tua dengan kejam menatap Xiao Yan di samping sungai kecil. Ada banyak magical beast dengan ukuran berbeda di belakang pria besar itu. Sekilas, semuanya cukup kuat. Tampaknya orang ini telah memanggil semua bawahan yang bisa dia panggil kali ini. Anda adalah seorang komandan yang telah menduduki gunung, dan menyatakan diri Anda sebagai raja. Mengapa Anda terus-menerus mengejar saya karena buah tanpa tepung? Bukankah itu tidak pantas bagimu? Xiao Yan memandang pria besar dengan tubuh bagian atas telanjang saat dia berbicara. Orang ini adalah penguasa pegunungan ini, Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berubah menjadi manusia. Ini bukanlah perkara yang mudah. Harus diketahui bahwa transformasi magical beast, mirip dengan kelahiran pil obat tingkat tinggi dan kesengsaraan petir akan turun. Jika seseorang bisa menahannya, dia akan berhasil mengubah tubuhnya. Jika seseorang gagal menahannya, kemungkinan besar seseorang akan terbunuh oleh petir. Tentu saja, jika seseorang memiliki pil pengubah tubuh, seseorang akan dapat menghindari langkah berbahaya ini. Namun, Raja Serigala Abu-Abu ini jelas tidak dapat menemukan pil obat tingkat tinggi itu. Bagaimanapun, pil pengubah tubuh adalah pil obat tingkat 7. Itu bisa dianggap sebagai salah satu pil obat terlangka di dunia magical beast. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Jangan bicara omong kosong. Raja Serigala Abu-Abu bersumpah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melompat turun dari punggung hewan terbang itu dan mendarat di tanah dengan keras. Dia muncul seperti menara yang sangat besar. Kekuatan besar itu menyebabkan aliran kecil di sampingnya meledak. Tetesan air tersebar ke segala arah. Serahkan padaku yang dulu. Jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Mata merah Grey Wolf King menatap Xiao Yan. Segera, kakinya menginjak tanah. Retakan yang sangat besar menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya juga mengeluarkan suara, swoosh, saat bergegas menuju Xiao Yan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam menusuk tenggorokan Xiao Yan. Beberapa bekas luka hitam samar terbentuk di udara tempat cakar itu lewat. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur selusin langkah sebagai tindakan refleks. 3 bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindari serangan Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3000 petir sudah tertanam di tulangnya. Setiap kali dia menghindar, dia akan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Bajingan kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Raja Serigala Abu-Abu dengan marah meraung, saat serangannya dihindari oleh Xiao Yan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas.
Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari kekuatan Xiaoyan, tetapi pihak lain bahkan lebih licin daripada Minya. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh pihak lain. Xiaoyan tersenyum saat melihat Raja Serigala Abu-Abu bertingkah aneh. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba mengerut. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi bayangan di depannya. 2 dari 3 bayangan yang dia tinggalkan dengan cepat menghilang. Namun, yang terakhir ini tetap mempertahankan pendiriannya. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Apakah itu sukses? Xiaoyan tercengang saat melihat bayangan yang tidak menghilang ini. Dia tercengang. Dia tidak mengendalikan apapun sebelumnya. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar sebenarnya menggabungkan avatar dengan cara yang membingungkan. Xiaoyan akhirnya pulih dari keheranannya setelah beberapa saat. Sukacita liar muncul di matanya. Tangannya buru-buru memberi isyarat, dan bayangannya berubah menjadi titik cahaya tak terlihat sebelum memasuki alis Xiaoyan. Ini hanyalah benih avatar. Namun, langkah penciptaan yang sulit ini telah tercapai. Selanjutnya, jika seseorang meredam dan memperbaikinya, tubuh 3000 ilusi petir Xiaoyan akan dapat dengan lancar menggumpal di masa depan. Haha. Terima kasih banyak karena Anda telah membantu saya. Saya akan mengizinkan Anda untuk terus menjadi penguasa gunung ini, dengan cara yang aman. Xiaoyan tertawa keras kepada Grey Wolf King. Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala Abu-Abu mengeluarkan raungan marah, segera setelah melihat Xiaoyan bersiap untuk melarikan diri. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berteriak ngeri, Heaven Phoenix Demon Wings. Sayap iblis Phoenix surga. Xiaoyan terkejut saat mendengar seruan kaget yang dipancarkan dari mulut Grey Wolf King. Tatapannya segera beralih ke sayap tulang di punggungnya. Kedua matanya menyipit saat dia bertanya, apakah kamu tahu ini apa? Raja Serigala Abu-Abu berangsur-angsur pulih, setelah keterkejutan berlangsung beberapa saat. Tatapannya membawa ketakutan saat dia melihat Xiaoyan. Kedua kakinya dengan cepat mundur. Meskipun daging dan bulu di tulang sudah menghilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkannya untuk segera mengidentifikasinya. Saat itu, dia pernah melihat Heaven Demon Phoenix asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis keturunannya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di mana Anda mendapatkan sepasang Heaven Phoenix Demon Wings ini? Mata Raja Serigala Abu-Abu menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang serius. Dari tampilan sayap tulang, mereka seharusnya berasal dari Heaven Demon Phoenix yang sudah mati. Namun, Heaven Demon Phoenix adalah eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Meskipun jumlahnya cukup kecil, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan potensi pewarisnya menakutkan. Selain itu, setiap Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku mereka ketika mereka akan mati. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix, apalagi sepasang Heaven Phoenix Demon Wings di tubuhnya. Binatang ajaib apa yang dimiliki Heaven Phoenix Demon Wings ini? Xiaoyan bertanya. Kamu tidak tahu tentang Heaven Demon Phoenix? Raja Serigala Abu-Abu tercengang ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan, seperti dia menyaksikan hal yang sangat lucu. Surga Iblis Phoenix. Mayat misterius itu seharusnya yang disebut Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan menatap Raja Serigala Abu-Abu saat dia berkata, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang surga setan Phoenix ini. Bocah, menurutmu kamu siapa? Anda benar-benar berani berbicara dengan saya yang lama dengan cara ini. Jangan berpikir bahwa Anda bisa pamer, hanya karena Anda telah memperoleh sepasang Heaven Phoenix Demon Wings. Jika Heaven Demon Phoenix menyadari bahwa Anda menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membangun teknik do terbang, kemungkinan mereka akan mulai mengejar Anda, dan tidak akan berhenti melakukannya sampai Anda mati. Pada saat itu, akan terlambat bagimu untuk menangis. Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Pikirannya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-kata tidak sopan Xiaoyan. Jika Anda bijaksana, Anda akan menyerahkan buah tanpa tepung kepada saya yang dulu secepat mungkin. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu hari ini. Lidah merah cerah Raja Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya, saat tatapannya yang agak merah darah menatap Xiaoyan. Kakinya menginjak tanah dengan tiba-tiba. Tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh, sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan. Raungan marah dipancarkan. Tinjunya, dengan urat nadi yang berdenyut di atasnya, membawa dentuman sonik yang dalam dan rendah saat ia menghantam dengan keras.
Xiao Yan samar-samar memperhatikan Grey Wolf King, yang telah menunjukkan serangan liar dan kejam. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak terang meletus di depannya. Bang! Tinju Raja Serigala abu-abu dengan keras menghantam cahaya perak. Suara samar-samar metalik muncul. Ekspresi dari Raja Serigala abu-abu berubah sedikit saat tinjunya mendarat. Dia hanya bisa merasakan lengannya sepertinya mati rasa saat ini. Sebelum dia bisa mundur dan menarik kembali, kepalan berwarna perak diayunkan dengan liar, menghantam dadanya. Bang! Tinjunya mencapai targetnya dan Grey Wolf King merasa tenggorokannya menjadi sedikit manis. Syok melonjak di matanya. Kekuatan yang menakutkan. Apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Grey Wolf King mendarat dengan menyedihkan. Kakinya mengambil lebih dari selusin langkah, masing-masing menghantam setidaknya setengah kaki jauh ke dalam tanah, sebelum secara bertahap berhenti. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Segera, matanya menyipit dan berhenti di sosok manusia berwarna perak di depan Xiao Yan. Dia merasakan sedikit bahaya dari sosok manusia ini yang tidak bergerak sedikit pun. Kamu punya dua pilihan. Pertama adalah menjawab pertanyaanku dan terus menjadi rajamu di pegunungan, atau dua, izinkan aku membunuhmu sekarang. Xiao Yan menatap Raja Serigala abu-abu dari atas dan berbicara dengan suara samar. Hanya denganmu. Raja Serigala abu-abu tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke arah Raja Serigala abu-abu. Boneka iblis bumi di sampingnya segera mengeluarkan ledakan, saat itu meluncur turun seperti bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras, dengan Raja Serigala abu-abu. Raja Serigala abu-abu terkejut saat melihat boneka setan bumi menerkam. Setelah pertukaran singkat tadi, dia jelas mengerti betapa menakutkannya iblis berwarna perak ini. Meskipun dia ketakutan, ada sesuatu yang menimbulkan keganasan yang dalam dengan tubuhnya. Kedua matanya berubah sedikit merah, dan suara gemuruh keluar dari tenggorokannya. Segera, dia menyerang ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan boneka iblis bumi. Raja Serigala abu-abu memilih bertarung dengan tubuh fisiknya, melawan boneka iblis bumi. Ini juga merupakan metode bertarung yang menjadi spesialisasi kedua belah pihak. Mereka baru saja bertukar beberapa pukulan, namun, saat jarak antara keduanya terungkap, kekuatan boneka iblis bumi jauh melampaui Raja Serigala abu-abu. Selain itu, jarak antara tubuh fisik secara keseluruhan lebih tinggi. Orang bisa tahu yang lebih kuat dari keduanya saat mereka bentrok. Bang! Kedua tinju bertabrakan dengan keras. Gelombang udara yang menakutkan melonjak keluar. Fragmen batuan di tanah benar-benar meledak saat ini, berubah menjadi bubuk. Aliran kecil di samping juga mengeluarkan suara benturan. Banyak gelombang yang tingginya beberapa ratus kaki melonjak. Pepohonan di sekitar juga terlibat dalam pertempuran dengan banyak dari mereka yang hancur. Tubuh Earth Demon Puppet bergetar sedikit saat angin telapak tangan berhamburan. Butuh setengah langkah mundur sementara kaki Raja Serigala abu-abu bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang jaraknya lebih dari 10 meter. Baru saat itulah dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Saat dia mengangkat kepalanya sekali lagi, aura ganas itu akhirnya tertutupi oleh syok. Dia jelas mengerti bahwa bukan tidak mungkin monster ini membunuhnya, mengingat kekuatannya yang menakutkan. Setelah melangkah mundur, boneka iblis bumi, yang telah menerima perintah Xiao Yan, sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus menyerang menuju Grey Wolf King. Berhenti, berhenti. Saya mengaku kalah. The Grey Wolf King buru-buru berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah, ketika dia melihat boneka iblis bumi mengisi dengan aura yang ganas. Boneka iblis bumi dengan cepat berhenti setelah suaranya terdengar. Sepasang mata kosong menatap Grey Wolf King, menyebabkan kulitnya terasa agak dingin. Xiao Yan tersenyum di langit. Dia perlahan-lahan mendarat di tanah, berhenti di samping boneka iblis bumi, dan berkata, katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi yang berhubungan dengan surga setan Phoenix ini. Raja Serigala abu-abu mengusap benang darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih menakutkan saat dia melirik boneka iblis bumi. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan agak enggan, Heaven Demon Phoenix sangat terkenal di dunia Magical Beast. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Piltover atau Hall of Souls di Central Plains. Selain itu, mereka benar-benar termasuk dalam level puncak. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, setiap Heaven Demon Phoenix akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan, dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar Heaven Demon Phoenix dewasa berada di peringkat 7 level. Beberapa elit mereka bahkan mampu mencapai level peringkat 8 yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun suku Heaven Demon Phoenix sedikit jumlahnya, ia memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Doki.
Bahkan faksi seperti Piltover dan Hall of Souls sangat sopan kepada mereka. Setiap anggota suku Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku dan menunggu kematian saat kematian mendekat. Oleh karena itu, sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan apapun dari tubuh mereka. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka sangat sulit didapat, dan yang kedua adalah, jika suku Heaven Demon Phoenix menemukan bahwa seseorang memang mendapatkannya, akhirnya. Raja Serigala Abu-Abu tanpa sadar memandang Xiao Yan dengan sikap sombong, setelah berbicara sampai saat ini. Jadi bagaimana jika Xiao Yan memiliki penolong yang begitu kuat? Kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebutkan di hadapan suku Heaven Demon Phoenix, namun orang ini berani menggunakan Heaven Phoenix Demon Wings, tanpa berusaha menyembunyikannya. Xiao Yan tidak peduli tentang mata sombong milik Raja Serigala Abu-Abu. Dia sedikit mengernyit. Meskipun dia mengharapkan mayat Magical Beast menjadi luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa sosok ini benar-benar akan memiliki status dan latar belakang yang kuat di dunia Magical Beast. Apakah ada faksi lain dalam dunia Magical Beast yang bisa bersaing dengan Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu dan dia bertanya sekali lagi. Dia mengingat Ziyan. Darahnya mampu menekan darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Sepertinya tubuh aslinya juga makhluk yang luar biasa. Raja Serigala Abu-Abu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya dia menjawab, ada dua suku. Keduanya memiliki peninggalan yang membentang hingga zaman kuno. Salah satunya adalah Python Nine Serene Deep Ground, sedangkan yang lainnya adalah Void Ancient Dragon. Nine Serene Deep Ground Python. Void Ancient Dragon. Xiao Yan perlahan menggumamkan kedua nama ini di mulutnya. Alisnya berkerut sekali lagi. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang semua ini. Secara alami, dia tidak menyadari yang mana dari dua Ziyan itu. Kedua suku ini juga sangat menakutkan. Python Nine Serene Deep Ground memiliki populasi yang besar. Tentu saja, kebanyakan dari mereka bukan dari darah murni. Namun, ini memungkinkan Python Nine Serene Deep Ground untuk membangun suku yang sangat besar. Tidak ada kekurangan makhluk yang kuat di antara mereka. Bagaimanapun, Magical Beast memiliki umur yang panjang. Prestasi yang terakumulasi dari waktu ke waktu secara alami mengesankan. Naga kuno Void, di sisi lain, jauh lebih misterius. Saya juga tidak tahu banyak tentang suku ini. Namun, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan, karena dikabarkan bahwa naga kuno Void ini memperlakukan Heaven Demon Phoenix sebagai makanan. Wajah Grey Wolf King agak aneh ketika dia berbicara sampai titik ini. Kekuatan Heaven Demon Phoenix sangat menakutkan sehingga membuat hati seseorang terasa dingin, namun naga kuno Void ini benar-benar memakannya. Bahkan dia merasa bahwa kata-kata ini sangat konyol. Batu, ini hanya sesuatu yang saya dengar dari rumor. Void Ancient Dragon adalah Magical Beast paling misterius di dunia Magical Beast. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka mereka, dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Oleh karena itu, saya juga tidak menyadari situasi sebenarnya. Raja Serigala Abu-Abu terbatuk-batuk. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Bolak-balik melalui dimensi, naga kuno Void ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu apakah Ziyan termasuk dalam suku ini. Beberapa kemampuannya berhubungan dengan ruang. Xiao Yan memiringkan kepalanya sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik Raja Serigala Abu-Abu. Dia menggerakkan tangannya, seperti sedang melempar sesuatu dan buah terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ambil, ini hadiahmu. Selain itu, saya harap Anda akan merahasiakan masalah ini hari ini, kecuali Anda tidak ingin menguasai pegunungan ini. Raja Serigala Abu-Abu bersukacita setelah menerima buah kemerahan. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata, Anda dapat yakin bahwa kami, Magical Beast, pertahankan kata-kata kami. Kami tidak seperti kalian manusia yang suka kembali pada mereka. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini, karena memberitahu orang lain hanya akan membawa masalah bagi saya. Hihi, bagaimanapun, karena kamu mengembalikan buah tanpa tepung ini kepadaku, aku akan mengingatkanmu bahwa akan lebih baik bagimu, untuk tidak membiarkan Heaven Demon Phoenix menemukan sayap tulangmu. Jika tidak, kamu akan dikejar oleh mereka sampai kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Raja Serigala Abu-Abu melompat setelah berbicara, bergegas ke kepala binatang ajaib yang sangat besar itu. Dengan teriakan lembut, dia mengarahkan Magical Beast dan pergi dengan angin bersiul. Xiao Yan juga menghembuskan napas, saat dia melihat Raja Serigala Abu-Abu perlahan menghilang. Dia menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya,
hanya untuk tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Hal ini sepertinya telah menjadi banyak masalah. Api unggun mengeluarkan api kecil di dalam hutan yang gelap. Cahaya menyebar, menyebabkan hutan dalam radius 100 meter diwarnai dengan cahaya merah samar. Xiao Yan duduk bersila di samping api unggun. Cahaya dari nyala api menerangi wajahnya, dan sepertinya menutupi tubuhnya dengan lapisan benang merah samar. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Segel api di antara alisnya memancarkan cahaya yang redup dan lemah. Keheningan ini berlanjut beberapa saat, sebelum Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Energi tak terlihat melonjak dari antara alisnya. Itu dengan cepat bergoyang di sampingnya dan berubah menjadi sosok manusia. Apalagi penampilan orang ini tampak seperti replika Xiao Yan. Xiao Yan menoleh untuk melihat avatar ini. Dia samar-samar bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari nyala api melalui tubuhnya. Kekuatan avatar ini seharusnya hanya di kelas Dowling. Apalagi, waktu keberadaannya terlalu singkat. Jika itu adalah seseorang dengan mata yang tajam, orang tersebut akan dapat mengetahui apa itu dalam sekejap. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Menurut metode pelatihan dalam pikiran Xiao Yan, langkah pertamanya adalah membentuk avatar. Jika seseorang berhasil membentuk avatar, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meredam avatar ini, sampai ia mengendalikan kekuatan yang mirip dengan kekuatan penciptanya. Meskipun ini mudah untuk dikatakan, sangat sulit untuk melakukannya. Mengingat kemampuan Fei Tian, dia hanya membuat avatarnya mencapai tingkat menengah, meskipun telah mengasahnya selama bertahun-tahun. Masih ada jarak yang sangat jauh sebelum mencapai tingkat penguasaannya. Apalagi Xiao Yan baru saja menyelesaikan langkah pertama. Ada celah yang sangat lebar hingga langkah berikutnya. Berdasarkan apa yang dinyatakan metode pelatihan, seseorang perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir angin ke dalam avatar, dan kemudian menggunakan kekuatan petir angin untuk menyembunyikan riak spiritual. Jadi, itu akan bertindak sebagai pertahanan sekaligus menyembunyikan rahasia spiritual. Xiao Yan melihat avatar di sampingnya, saat pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hatinya. Kilatan-kilat di permukaan avatar Fei Tian saat itu, mungkin bisa dijelaskan dengan ini. Selain itu, kekuatan petir angin juga telah menjadi teknik menyerang avatarnya. Kekuatannya cukup besar, namun, tidak ada kekuatan angin petir di dalam tubuhku. Sedikit yang kuserap saat berlatih gerakan 3000 petir saat itu, masih jauh dari cukup untuk meredam avatar ini. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia memikirkan hal ini. Jika avatar tidak memiliki perlindungan dari kekuatan petir angin, itu pasti akan sangat merugikan jika bertemu dengan benda kuat seperti api jantung jatuh, yang dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Nasib avatar Fei Tian adalah studi kasus terbaik. Tapi di mana aku bisa mendapatkan kekuatan petir angin ini? Saat itu, saya telah bekerja sangat keras, hanya untuk akhirnya menyerap sedikit kekuatan petir angin. Itu hampir tidak cukup untuk berlatih gerakan 3000 petir. Kayu bakar bambu di tangan Xiao Yan dihancurkan menjadi bubuk tanpa dia sadari. Dia tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Tubuh 3000 ilusi petir ini telah menyebabkan dia sakit kepala. Bodoh, siapa bilang kamu pasti harus menggunakan Wind Lightning Strength? Ini hanyalah salah satu metode tempah. Juga bagus jika Anda menggunakan bentuk energi lain. Kekuatan api surgawi di dalam tubuh Anda berkali-kali lebih kuat dari kekuatan petir angin itu, terutama api jantung yang jatuh. Jika Anda bisa menggabungkannya ke dalam avatar, dia tidak akan takut dengan energi aneh yang bisa menaklukkan roh di masa depan. Karenanya, satu-satunya ketidaksempurnaan avatar dapat diperbaiki oleh Anda. Kekuatannya juga akan berkali-kali lebih kuat dari avatar Fei Tian. Suara mengajar Tianhuo Zunze tiba-tiba keluar dari ring sementara kepala Xiao Yan sakit. Xiao Yan tercengang saat mendengar sarannya. Dia bergumam sedikit, namun, metode pelatihan mengatakan menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar. Akankah penggunaan energi lain tidak menghancurkan avatar tersebut, terutama jika Valen Heart Flame digunakan? Itu bisa melukai roh. Bukankah avatar spiritual tidak akan dimurnikan menjadi ketiadaan saat mereka melakukan kontak? Segala sesuatu di dunia ini sedemikian rupa, sehingga kekayaan diperoleh dari bahaya. The Valen Heart Flame telah sepenuhnya dimurnikan oleh Anda. Kapan Anda pernah melihatnya menolak jiwa Anda? Selama Anda memahami keseimbangan tempa dengan benar dan melanjutkan dengan lambat, penguasaan avatar hanya akan ada di sekitar Anda. Tianhuo Zunze menjelaskan. Xiao Yan bukanlah orang yang bodoh. Hatinya juga tiba-tiba mengerti setelah pengingat Tianhuo Zunze. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Tianhuo Zunze, dan akan sulit baginya untuk mendapatkan kekuatan petir angin dalam jumlah besar.
Karena ini masalahnya, lebih baik jika dia mencoba memperkuat avatar dengan api surgawi. Dia tidak akan kehilangan apapun jika gagal. Namun, jika dia berhasil, ketidaksempurnaan avatar spiritual yang tersisa ini akan diperbaiki olehnya. Itu pasti akan sangat membantu saat dia bertarung dengan orang lain di masa depan. Karena ini masalahnya, mari kita coba. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Keraguan di matanya dengan cepat menghilang. Sudah kurang dari 20 hari sampai gelombang energi di pegunungan mata surga dimulai. Berdasarkan jarak yang harus dia tempuh, dia seharusnya bisa melintasi pegunungan ini setelah 5 atau 6 hari. Pada saat itu, dia akan pergi keluar dan bergegas ke pegunungan mata surga. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa membuat kemajuan selama 5 sampai 6 hari ini. Jika tidak, avatar kelas Dowling ini tidak akan membantunya. Jari Xiao Yan menekan avatar di sampingnya. Ini bergetar sebelum berubah menjadi cahaya tak terlihat, yang memasuki titik di antara alis Xiao Yan. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, boneka iblis bumi muncul. Itu menjaganya. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan menutup matanya. Pikirannya bergerak, memasuki laut spiritual di alisnya. Sosok ilusi Xiao Yan perlahan muncul di wilayah laut. Kekuatan spiritual di depannya sedikit berfluktuasi, dan titik cahaya kecil memancarkan cahaya samar. Dengan segera, avatar tersebut muncul di tengah fluktuasi spiritual di bawah. Roh Xiao Yan duduk bersila sementara avatar di depannya juga dengan sigap duduk. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas setelah melihat ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok Valen Heart Flame muncul. Laut spiritual di bawah Xiao Yan berfluktuasi, saat gugus api hati yang jatuh ini muncul. Meskipun hal ini telah ditundukkan oleh Xiao Yan, efeknya menahan roh masih menyebabkan kekuatan spiritual menjaga jarak. Xiao Yan tidak peduli tentang tindakan refleksif dari laut spiritual. Dia mengayunkan tangannya dan flame heart yang jatuh terbang keluar. Segera, itu membungkus avatar di depan Xiao Yan. Nyala api baru saja membungkus avatar Xiao Yan saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuh aslinya yang ilusi menjadi lebih pucat. Turunkan suhunya, Anda harus menjaga nyala api pada suhu khusus tertentu. Selama Anda menenangkan diri sendiri dan menghindari diganggu, Anda harus bisa melakukannya dengan kemampuan pengendalian terbaik Anda. Suara lembut dan dalam Tian Huo Zunze terdengar di wilayah laut spiritual. Jari Xiao Yan bergerak, api yang menyelimuti avatar perlahan-lahan menjadi lebih redup, menyebabkan suhu turun secara bertahap. Menyusul penurunan suhu api jantung yang jatuh, guncangan tubuh avatar berkurang sedikit. Namun, itu masih sedikit gemetar. Pikiran Xiao Yan dipertahankan dalam kondisi yang tidak terganggu. Dia perlahan menekan suhu nyala api. Saat suhu nyala api turun, berbagai isyarat visual yang diberikan oleh avatar juga memasuki kepala Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan mengidentifikasi suhu terbaik dengan cara seperti kilat. Ini adalah bentuk kontrol yang sangat sulit. Itu membutuhkan kemampuan kontrol api yang sangat keras. Di bawah kehalusan api hati yang jatuh, avatar itu perlahan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Xiao Yan perlu mengontrol suhu nyala api, dan menaikkannya sesuai dengan ketahanan avatar. Karena itu, dia harus berulang kali menyesuaikan suhu flame jantung yang jatuh, untuk mendapatkan efek tempah. Kontrol yang efisien ini menghabiskan banyak kapasitas mental. Bahkan dengan daya tahan Xiao Yan, dia jelas bisa merasakan perasaan lelah yang perlahan menyebar dari dalam jiwanya. Meskipun prosesnya menghabiskan banyak perhatian, harus dikatakan bahwa kendali Xiao Yan dari Valen Heart Flame telah mencapai tahap yang sempurna. Avatar ilusi asli secara bertahap menjadi seperti substansi di bawah tempaan dari api hati yang jatuh. Proses ini mungkin sangat lambat, tetapi jika Fei Tian dan orang-orang di Wind Lightning Pavilion yang berlatih 3.000 tubuh ilusi petir melihat ini, kemungkinan rahang mereka akan jatuh. Kecepatan seperti itu mungkin tampak lambat, tetapi itu sudah sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, kecepatan mereka menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar mereka, tampak seperti kura-kura yang merayap. Tian Huo Zunze tersenyum senang, saat melihat Xiao Yan memasuki ritme setelah pengingat sederhana. Setelah itu, dia perlahan menghilang. Dua sosok Xiao Yan duduk saling berhadapan di dalam ruang spiritual. Yang satu tampak khusyuk, sementara yang lain terbungkus dalam nyala api yang tak terlihat. Tubuh ilusi avatar diam-diam berfluktuasi di dalam nyala api. Sementara api memurnikannya, benang dari benih api yang sangat redup perlahan bergabung ke dalam avatar, menyebabkan beberapa api tak terlihat muncul di tubuh transparan. Malam perlahan menghilang. Saat sinar pertama matahari pagi mulai terbenam, Xiao Yan yang berada di samping api unggun perlahan membuka matanya. Kelelahan tampak samar-samar di dalam dirinya.
Kelelahan kekuatan spiritual Xiao Yan pada malam hari tadi, tidak kurang dari hasil dari pertempuran besar dengan orang lain. Penempaan avatar ini memang sulit. Menurut kecepatan ini, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan, sebelum bisa mencapai tingkat menengah. Saya bahkan tidak tahu kapan itu akan terjadi, sebelum saya dapat mencapai penguasaan penuh. The 3000 Lightning Illusionary Body, memang merupakan teknik Dou yang paling sulit untuk dilatih di Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan berdiri dari tanah dan tanpa sadar menghela nafas saat dia bergumam. Anak kecil, kamu benar-benar rakus. Meskipun saya tidak terbiasa dengan teknik Dou ini, Fei Tian setidaknya telah membuat temperamen avatarnya, selama lebih dari 5 tahun dari penampilannya. Namun, Anda tidak puas dengan dapat mencapai tahap yang sama dalam 2 bulan yang singkat. Suara tak berdaya Tian Huo Zun Ze dipancarkan dari ring. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu saat mendengar ini. Dengan kata lain, dia benar-benar serakah. Xiao Yan terbatuk kering, dan mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara hutan. Ayo pergi. Pegunungan mata surga kemungkinan sudah diisi dengan banyak orang. Saya ingin tahu apakah saya bisa merebut salah satu dari 10 tempat. Ini adalah kesempatan untuk terobosan ke kelas Douzong. Saya tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 138. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.